Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih berjumpa lagi dengan saya Haris tentunya di channel YouTube Ahmad Rizky Effendi ya Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan dari warga dan juga sobat netizen. Jika rumahnya tidak didatangi oleh petugas pendamping PKH, jadi tidak didatangi survei, kira-kira besok tahap 2 bantuannya bisa cair lagi atau tidak? Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi kemarin saya sudah mengupload informasi atau video terkait info adanya petugas pendamping PKH yang melakukan ground checking, di mana pendamping ini dia akan datang ke rumah masing-masing warga. Nah, yang didatangi pun itu variatif, ada yang menerima bansos dan ada juga yang tidak menerima bansos, sama-sama didatangi. Berikutnya, kemarin di video saya sebelumnya, saya itu menginformasikan bagi yang belum menerima bansos ketika didatangi, apakah nantinya akan menjadi penerima baru? Nah, jawabannya sudah saya sampaikan kemarin ya di video saya sebelumnya. Anda juga bisa simak kok videonya di link di atas ini. Nah, pertanyaan yang sekarang yaitu bagaimana jika penerima bansos itu tidak didatangi survei? Apakah nanti di pencairan tahap 2 bantuannya akan tercoret atau terpending? Ini menarik untuk kita bahas ya Bapak Ibu. Tanpa panjang lebar, berikut penjelasan lengkapnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jadi tadi di pembukaan video saya sudah menyampaikan di mana saya sudah mengupload video sebelumnya terkait warga non bansos yang didatangi petugas ya. Jadi ini dia belum atau tidak menerima bantuan sebelumnya, tapi kemarin didatangi oleh pendamping PKH untuk melakukan survei. Apakah nanti akan menjadi penerima bansos baru? Nah, jawabannya pada video saya kemarin, saya itu menjelaskan bahwasanya kegiatan survei ini atau ground checking ini tujuannya adalah pemutakhiran data. Di mana pemutakhiran data itu adalah muaranya tentu DTSEN ya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan tambahan di mana jika penerima bantuan aktif tapi tidak didatangi atau tidak disurvei, apakah nanti bantuannya akan tercoret? Nah, ini menarik juga akan kita bahas. Langsung saja Bapak Ibu sesuai dengan surat yang sudah diturunkan oleh Kementerian Sosial. Intinya pada bulan Maret ini sudah ada surat dari Kementerian Sosial terkait ground checking ya. Suratnya seperti ini. Nah, pada surat itu ada info yang bisa kita garis bawahi di mana menugaskan pendamping PKH untuk melakukan ground checking yang tujuannya adalah pemutakhiran data. Nah, jelas ya, tujuannya adalah pemutakhiran data. Nah, saat pemutakhiran data ini tentunya ya, yang dimutakhirkan adalah data-data warga yang sebelumnya sudah masuk di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu tujuannya adalah pemutakhiran data. Sehingga ground checking ini bisa kita asumsikan bahwasanya ground checking ini bukan sebagai pengusulan penerima bansos baru ya, juga bukan sebagai penghapusan penerima bansos. Saya ulangi, ground checking ini berarti bukan untuk pengusulan data baru dan juga bukan untuk penghapusan penerima bansos yang sudah mendapat sebelumnya ya. Karena di situ dijelaskan kegiatan ini adalah untuk pemutakhiran data. Nah, nanti kalau sudah dimutakhirkan datanya, lalu bagaimana? Yaitu nanti kebijakan Pusdatin Bapak Ibu ya untuk mengelola datanya ya terserah dari Pusdatin Kemensos ya. Jadi kita sudah bukan ranah kita lagi ya, bukan ranah pendamping ya, bukan ranah jenengan semua, itu nanti sudah ada tugasnya untuk mengolah data dan juga untuk memperingkat data. Nah, kira-kira nanti akan masuk di peringkat berapa gitu ya, atau peringkat tingkat kemiskinan itu berapa gitu aja ya, mudahnya ngomong ya. Nah, jadi kesimpulannya sudah jelas bagi penerima bansos yang kemarin belum didatangi atau bahkan nanti sampai batas akhir bulan Maret Anda tidak didatangi oleh pendamping PKH, tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu ya, tidak perlu khawatir ya. Itu biasanya kalau tidak didatangi berarti data Anda itu masih tergolong update ya. Karena yang didatangi ini saya lihat memang datanya sudah
cukup lama sehingga perlu dilakukan updating ulang. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir ya bagi yang tidak didatangi rumahnya dan Anda penerima bansos ya. Nggak usah khawatir nanti tercoret atau tidak. Nanti urusan itu bukan ranah kita untuk memikirkannya Bapak Ibu. Biarkan nanti pihak Kementerian Sosial yang sudah mengelola datanya, terutama dari Pusdatin ya, Pusat Data dan Informasi. Biar dikelola nanti ya. Intinya ya berdoa saja semoga lancar. Yang penting Bapak Ibu, jika Anda penerima bantuan dan secara ekonomi masih masuk kriteria kemiskinan, ya insya Allah masih layak gitu ya, masih layak mendapatkan bansos ya. Begitu. Nah, terkait ground checking ini Bapak Ibu, nah ini juga saya tambahi ya terkait ground checking ya. Memang ini masih baru dimulai dari awal Maret kemarin dan infonya akan berakhir di bulan Maret, sehingga kalau daerah Anda memang belum didatangi ya mohon bersabar Bapak Ibu ya, karena nanti di tiap pendamping ya, di tiap pendamping PKH itu tuh sudah ada aplikasinya, yaitu di handphonenya sudah ada aplikasi yang untuk melakukan cross check, namanya adalah Sigma Mobile. Nah nanti di situ jumlah yang harus di ground check itu tentunya tidak sedikit ya. Ada yang dapat 400, 300 ya. Sehingga pendamping juga sudah melakukan pemetaan di mana dalam satu hari pendamping bisa melakukan berapa warga yang bisa didatangi untuk disurvei ya. Kalau rumah Anda belum masuk di survei ya mohon bersabar ya, nggak usah khawatir, nggak usah panik ya. Bisa saja nanti nama Anda masuk dalam list survei, bisa juga tidak. Karena nanti pendamping akan mensurvei atau melakukan ground check atau pemutakhiran data sesuai dengan data yang ada di dalam aplikasi. Kalau di situ sudah ada 400 data misalnya, ya nanti pendamping akan melakukan survei di 400 data ini. Kalau nama Anda tidak ada di 400 data ini, ya Anda tidak disurvei ya. Tapi tentunya Bapak Ibu, dalam satu kecamatan itu kan ada beberapa pendamping, dan biasanya dalam satu desa itu nanti petugas yang survei itu tidak hanya satu pendamping Bapak Ibu. Biasanya ada 3 pendamping, 4 pendamping yang melakukan survei di desa yang sama. Sehingga mungkin di rumah Anda disurvei oleh si pendamping A, nanti tetangga Anda bisa jadi disurvei oleh pendamping B. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, teknisnya seperti itu. Yang penting nih tugasnya insya Allah sampai akhir Maret. Ini adalah kegiatan ground checking, pemutakhiran data, bukan pengusulan ataupun pencoretan. Ingat, pendamping tidak bisa melakukan usul dan juga tidak bisa mencoret. Tugasnya pendamping kali ini adalah untuk pemutakhiran data, baik warga yang tidak menerima bantuan ataupun yang menerima bantuan. Itu ya Bapak Ibu, semoga info ini bisa jelas dan semoga bisa paham. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.